Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa mengurangi rasa hormat saya terhadap Bapak dan Ibu, kalau ada salah dan janggal nanti dalam perkataan saya terlebih dahulu minta maaf ya Pak Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah baik, Pak. Sehat ya, Nak? Sehat, Pak. Alhamdulillah, sehat, Pak. Ya, sebelum kita memasuki materi pada saat sekarang ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, Nak. Ya, Pak. Ya. Doa dipimpin oleh Hundi ya, Nak. Ya, Pak. Kawan-kawan, ikuti saya ya. Kita doa dulu sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma Rabbi zidni ilma warzuqni fahma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Setelah kita berdoa, anak-anak, alangkah baiknya juga kita akan absen dahulu ya, Nah. Yang pertama, Burhanuddin. Hadir? Hadir, Pak. Renti hadir. Pak. Depi Hadir, Pak. Sari Hadir, Pak. Dinda. Hadir, Pak. Alhamdulillah. Sekarang pada saat sekarang ini semua anak-anak Bapak hadir. Pada minggu kemarin kita telah mempelajari materi. Sebelum kita akan masuk ke materi sekarang, jadi Bapak ingin tahu apa materi yang kemarin? Saya tahu, Pak. Apa tuh, Burhan? Tentang istiqomah kunci keberhasilan, Pak. Bagus, mantap. Itu berarti Burhan sudah melihat materi yang minggu yang kemarin. Sudah Ya, mengulang Pak, materi yang kemarin. Kemudian anak-anak Bapak coba simpulkan apa intisari tentang materi yang kemarin. Siapa yang bisa? Saya, Pak. Linda, silakan Linda. Ya, dari pembahasan kita minggu kemarin yaitu tentang istiqomah, bahwa istiqomah itu adalah berhadapan dengan segala rintangan atau tetap menapaki jalan yang lurus walaupun sejuta halangan yang menghadang. Nah, mungkin hanya itu, Pak. Bagus Linda. Kemudian adakah yang bisa menambahkan lainnya, Nak? Saya, Pak. Oh, Depi, silakan. Orang yang istiqomah itu, Pak, akan mendapatkan kesuksesan dan berhasil memerangi hawa nafsu, Pak. Ya, 100 untuk Depi. Jadi, anak-anak Bapak sudah memperhatikan, sudah mengulas kembali, sudah mengulang kembali materi-materi yang minggu lampau. Kemudian kalau kita simpulkan materi kemarin itu, istiqamah itu harus diiringi dengan sikap optimis. Artinya dengan adanya dua sikap tadi tidak mudah tergoyahkan oleh apapun namanya, baik itu hambatan, gangguan, rintangan yang ada di mana saja. Kemudian tentang optimis dan istiqamah itu dikuatkan di dalam surat Al-Ahqaf ayat 13 dan hadis riwayat Imam Muslim. Nah, kemudian Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada saat sekarang ini, Nak. Coba lihat. Pertama,
Peserta didik mampu menjelaskan pengertian kalkalah, baik itu menurut bahasa maupun istilah ya nak, dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan huruf kalkalah yang tepat. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu mengemukakan contoh hukum kalkalah itu dengan benar. Kemudian yang keempat, melalui tanya jawab, peserta didik mampu menjelaskan apa 3 tingkatan kalkalah yang benar. Dan yang kelima, peserta didik dapat menyebutkan pembagian kalkalah dengan benar. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menganalisis huruf kalkalah pada surah Al-Bainah dengan tepat. Oke, setelah Bapak sampaikan tujuan pembelajaran, alangkah baiknya kita masuk kepada materi yang baru. Coba lihat di buku Ananda semua pada bab 6, halaman 61, nak, halaman 61. Ya, itu materi kita sekarang yang bertema menikmati keindahan Al-Quran dengan tajwid. Jadi sebelum Bapak terangkan tentang tema ini kan ada materi di dalamnya. Jadi siapa di antara anak-anak Bapak, apa yang terlintas di sana, pengetahuan apa itu tajwid? Saya Pak, Silakan. Suhendri Pak. Tajwid, saya Pak, Suhendri. Oh ya, Swendri, silahkan. Tajwid itu merupakan ilmu untuk mengetahui bagaimana cara melafazkan huruf yang benar dan dibenarkan, baik berkaitan dengan sifat, mat, dan sebagainya seperti tarkik, tafkhim, idgham, ikhfa, dan lain-lainnya Pak. Ya bagus untuk Swendri. Berarti Swendri sudah pernah mendengar itu mungkin melalui dari media internet, mungkin sudah pernah ya. Sering baca buku saya Pak. Oh, sering baca buku, ya, Iya, baguslah. Kemudian ada lain pendapat anak Bapak yang lain tentang yang namanya tajwid? Ada nak? Tidak ada, Pak. Kalau memang tidak ada, nama tajwid di sana berasal dari bahasa Arab. Kalau di dalam ilmu syarafnya, asal kata tajwid itu jawada, yujawidu, tajwidan. Tajwid. Ia membaguskan. Arti lain yang namanya tajwid itu sama dengan tahsin, sama artinya mengindahkan. Nah, jadi ilmu tajwid itu berkaitan dengan pelapasan huruf-huruf hijaiyah dan tata cara dalam melapaskan huruf tersebut dengan baik dan benar. Karena akan ada huruf yang akan dipanjangkan, kemudian yang ada yang didengungkan, ada bacaan itu tipis, dan ada juga bacaan yang memantul. Sebelum kita masuk itu tentang materi pada kita saat sekarang ini, kemudian pada materi ini menikmati keindahan Al-Quran dengan tajwid ini, kita hanya mempelajari kalkalah, bukan tentang mat lain. Maksudnya dengan mat lazim, dengan ikhfa, ini bukan. Kita di materi bab 6 ini hanya mempelajari tentang kalkalah. Jadi Bapak yakin kepada anak-anak Bapak, dahulunya mungkin anak-anak Bapak pernah sekolah MDA namanya. Adakah di kampung anak-anak Bapak MDA? Ada. Ada Nah, ya. TPA pasti ada anak. TPA ada? Ada. ada Pak. Jadi mungkin coba Bapak tanya ya nak ya. Kalau memang sudah pernah, pasti salah satu ustaz di sana pernah mengajarkan kepada anak-anak Bapak tentang kalkalah. Apa yang tergambar oleh anak-anak Bapak tentang kalkalah itu apa? Ya coba Sari. Saya Pak, Ya Sari. ketika saya belajar di MDA, kalau kalkala itu adalah dibaca, memantul atau dipantulkan Pak. Ya dipantulkan. Bagus. Kemudian ada yang lain nak?
Saya Pak, Suhendri Pak. Ya, Suhendi silakan. Qalqalah itu seperti yang ada di surat Al-Ikhlas itu ya Pak. Oh iya, coba sebutkan, Suhendi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Gitu ya, Ya, Pak? bagus, Bu Suhendi ya. Mungkin ada yang lain, Nak? Saya ingat yang lain Pak kalau masalah qalqalah ini Pak. Apa itu Burhan? Saya ingatnya kolak bubur gitu-gitu Pak. Gimana itu maksudnya Pak? Astagfirullahalazim. Kalau Ada mendengar kaitannya nggak Pak? bubur, Qalqalah itu. ingat yang namanya lapar ya. Nanti sesudah materi ini kita akan makan sama-sama. Jadi Bapak yang traktir ya Pak. Bapak yang ingat traktir ya. itu. Sekarang kita pukul dulu nak ya masalah materi kita sekarang. Iya Pak. Bapak menjelaskan ya nak tentang kalkalah itu. Kalkalah menurut bahasa dia ada dua, menurut bahasa satu menurut istilah. Menurut bahasa dia berasal dari bahasa Arab yang itu artinya at-tahrik. Tahrik itu artinya bergerak nak. Kemudian atau yang dikatakan oleh si Sari tadi bagus, sudah bagus, namanya itu at-tirab. Itirab itu artinya bergetar atau memantulkan suara akibat huruf kalkalah yang bertemu tadi. Akibat dia diwakafkan karena sukun diwakafkan itu. Kemudian sedangkan kalkal menurut istilah suatu pantulan yang kuat dan jelas terjadi pada huruf yang mati atau sukuna setelah menekankan pada makhrajul huruf. Makhrajul huruf itu tempat keluarnya huruf, nah. Tempat keluarnya huruf dari suara kita akibat kita membacakan kalkalah tadi. Contohnya sama yang dikatakan oleh anak bapak tadi, hebat itu. Nak Suhendri. Mungkin dia sudah memahami dengan benar tentang yang namanya kalkalah. Coba Bapak ingin ulangi kembali, kita baca sama-sama surah Al-Ikhlas. Nah, coba dipimpin silakan. Oh ya, ayo kawan-kawan kita baca surat Al-Ikhlas yang ada qalqalahnya ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahad, syukur alhamdulillah. Terima kasih Nak Suhendi sudah memimpin kawannya membacakan surah Al-Ikhlas tentang unsur akal kalah. Kemudian di sini Bapak akan menerangkan tentang huruf kalkalah. Sebelum Bapak akan huruf kalkalah ini kan sudah ada di sana huruf ba, jim, da, ko, dan to. Ya nak, pernah mendengar ini? Pernah melihat ini nak? Pernah? Pernah. Jadi huruf kalkalah ini di dalam materi kita hurufnya harus wajib disukun ya nak, harus wajib disukunkan. Kalau dia terletak Apa itu sukun Pak? sukun itu artinya mati bacaannya Nak Devi. Oh mati ya Pak. Jadi, ya bagus. Jadi yang 5 ini tidak ada hurufnya yang hidup kalau dia
huruf qalqalah yang namanya nanti ada pembagiannya, Bapak akan terangkan. Yang jelas hurufnya mati atau sukun. Kalau dia terletak nanti di akhir, maka dibaca akan diwakaf. Karena berhenti maka dibaca sukun. Oke. Kemudian sebelum kita lanjut tentang tingkatan, coba Bapak ingin dengar dengan benar bacaan yang sebenarnya qalqalah. Bapak kasih huruf alif di awal ya nak. Kita baca sama-sama ya nak. Yang pertama huruf ba ya. Kita sukunkan semua ya nak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ab. 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 Yang kedua aj. 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 Yang ketiga ad. 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 Yang keempat alqa. Alko. Alqa. Yang kelima ata. Alko. Alqa. Coba karena Bapak sudah menjelaskan, coba di antara Kunci itu Pak. Buka lagi Pak. di sana sana ya. Ada di sana. Nggak kedengaran, Pak. Suara Bapak terkunci tadi Pak. Ulangi. Karena kita tadi membaca bersama-sama dengan Bapak, coba Bapak pingin anak-anak Bapak mengucapkan sendiri-sendiri dengan awalan huruf alif, tapi huruf qalqalahnya disukunkan. Ya, Siapa Pak. yang bisa dahulu? Saya Pak. Ya, Depi, silakan Depi. Ab. Ab, Aj. Ad. Alqa. Ata. Betul Pak? alhamdulillah, sudah bagus. Ada yang coba melain yang lebih dari itu, terdengar qalqalahnya. Istilahnya kalau tersebut terbayang qalqalah, pantulan suara kita kuat keluar. Coba Burhan atau Suendri. Burhanuddin, Pak. Ya Burhanuddin, cobalah. Burhanuddin biasanya ini seorang qori'ah nih. Kori, Pak. Kori, Pak. Qori'ahnya. Sorry Pak. Oke. Coba silakan. Burhan. Bismillahirrahmanirrahim. أبي لهب وتب عنه ماله وما كسب أيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب من مسد. Alhamdulillah. Berarti Burhanuddin memang sudah bagus tentang qalqalahnya enak ya. Kemudian Ya, kita akan lanjut ya nak. Qalqalah itu ada 3 tingkatan ya nak ya. Ya, coba kita lihat. Yang pertama ada namanya qalqalah yang paling berat. Yang tadi pernah disebutkan oleh Nak Burhan. Ya. Ya. Tabat yada. Surah Al-Lahab ya. Qalqalah yang berat itu adalah huruf qalqalah yang ditasdidkan yang dalam keadaan tetap. Ya, itu tandanya nak. Tabat yada abi lahabi wa tab. Tanda kuncinya qalqalah yang paling berat itu pakai kana
ada namanya tingkatan kal-kalah dengaran, yaitu ada kata kuncinya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Di sana tandanya tidak ada tasdid. Kemudian yang ketiga, nak. Yang ketiga ada kalkalah ringan, yang artinya huruf kalkalah yang disukunkan dalam keadaan wasal. Apa itu wasal, nak? Siapa yang tahu? Saya Pak. Ya, Nak Burhan, silakan. Bacaan ketika bersambung Pak. Bacaan ketika bersambung. Oke, bagus. Iya. Mantap. Berarti bacaannya diteruskan membaca. Contoh di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Fi jidha hablum mim masad. Yang ini contoh yang ketiga ini ada berapa di sana kalkalah, nak? Siapa yang bisa menjawab? Ada 2, Pak. Ada 2. Iya, coba silakan Depi. Hablum satu, Pak. Ba sukun ya. Yang kedua, nak? Kedua dal, Pak. Dal. Masad. Berarti anak-anak Bapak sudah paham ya tentang kalkalah. Kemudian Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah, berarti pelajaran ini sudah anak-anak Bapak kuasai di luar ya, nak? Mungkin gara-gara membaca buku atau menambah pengetahuan yang di internet, enak ya? Kemudian Iya, kalau Pak. memang sudah mengerti pemahaman kalkalah, Bapak ingin membagi kelompok, ya, nak? Kelompok yang pertama. Kelompok pertama Suhendi sama Burhan. Kelompok kedua Linda, Sari, dan Depi. Perintahnya kita lihat di sini di dalam surat di dalam materi kalkalah ini kita mempelajari hanya surat Al-Bayyinah ya, nak. Surat Al-Bayyinah ayat 1 sampai 8. Nah, coba anak Bapak buat sana tentukan hukum bacaan kalkalah. Berapa buah di sana hukum bacaan kalkalah kubra dan berapa buah di sana hukum bacaan kalkalah kubra. Enak? Silakan. Ya Pak. Ya. Lam yakunil ladzi. Ada terjadi. Sudah anak-anak Bapak? Sudah Pak. Nah, siapa yang bisa mempresentasikannya? Kelompok 1 atau kelompok 2? Tahu? Ada tanggapan? Pak suruh tadi tentang menentukan hukum kalkalah, atau ada tanggapan tentang pelajaran kita? Saya sudah Pak. Iya, coba Burhan. Kalau menurut saya ada yang pertama qalqala surah 2 kali pada huruf tamati lu ya. Ja'at humul bayyinah. Berarti ini 2, kemudian 2 terakhir jazaohum 'inda rabbihim jannatu adnin taja. Ya. Berarti 2 juga di sini Pak. Jadi 2 di 1 di awal, 1 di tengah, 2 di akhir Pak. Itu kalkalah namanya? Itu qalqalahnya qalqalah surah semuanya Pak. Sugra. Saya. Ya. Dari mana Burhan tahu itu kalkalah sugra? Iya, setelah kita lihat karena dia cara menandakannya dia terletak di tengah kalimat Pak. Bagus, berarti Ya. Burhan sudah memperhatikan itu ya, nak, ya? Ya. Bagus. Kalau yang untuk kelompok 2 bisa untuk mempresentasikan diskusi kita, nak? Bisa?
atau kita cukupkan? Sama Itu dengan malu-malu, kelompok Pak. satu Pak. Cuma kalau kubra itu nggak ada Pak. Iya, nggak ada. Nggak ada ya? Iya, Nggak Kak ada Bulat? Pak. Kubra yang Nggak ada ada. Pak. Di Surah Iya, Bayyinah Pak. nggak ada, Pak. Al-Kubra nggak ada. Nggak ada ya? Cuman ada Qalqalah Sugra. Sugra. Kubra. Ya, yang terletak di tengah ayat. Ya. Ya, di kasih plus A plus untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Kemudian karena kita sudah mempelajari tingkatan, namanya kalkala sudah, ada namanya kalkala sugra, kubra ya nak. Kemudian siapa yang bisa menyimpulkan nak? Apa kesimpulan pelajaran kita tentang kalkala ini? Siapa yang bisa? Apa kesimpulannya? Kalau tidak ada yang bisa, coba kita simpulkan semuanya. Bahwasannya kalkala itu adalah sebuah getaran suara ya nak ya. Karena mengucapkan huruf yang berhakat sukun. Sukun tadi yang ditanyakan oleh teman kalian itu depi, artinya mati, sehingga menimbulkan pantulan yang kuat. Baik karena sukun asli seperti yang dikatakan oleh Burhan tadi, tajri. Nah, itu sukun asli namanya. Kalau ditambahkan yang di akhir disukunkan karena dia dibaca wakaf atau berhenti, itu namanya bukan sukun asli dan maupun diwakafkan. Itulah kesimpulan dari pelajaran kita tentang kalkalah. Kemudian karena dengan keterbatasan waktu, untuk pelajaran materi kita besok masih tetap tentang kalkalah, karena satu dua yang ngerti tentang kalkalah kita lanjut nanti kalkalah kita di dalam surah Al-Kafirun ya nak, di dalam surah Al-Kafirun. Kemudian di samping itu pesan Bapak, materi pembelajaran ini bukan sekedar pelajaran bola, itu Ya, Pak. ada Bentar, Pak. dia juga merupakan silakan. Saya mau mengajak kawan-kawan semua Ya. agar besok kita hafalkan semua huruf qalqalah. Ya. Saya ada kemarin belajar sama ibu saya di rumah. Untuk memudahkan menghafal hurufnya adalah teman-teman ingat ya, baju di toko. Nah, sekali lagi, baju di toko. Mudah-mudahan kawan-kawan juga menghafal besok. Jadi kalau ditanya sama Pak Ustadz minggu depan kita sama-sama bisa menghafalkannya. Terima kasih. Ya, terima kasih anak Burhan sudah mengingatkan teman-teman saya lebih bagus lagi. Kemudian yang Bapak lanjut, intisarinya di samping itu materi pembelajaran kita di sekolah, kemudian dia sebagai kewajiban kita seorang muslim ketika membaca Al-Quran yang mempunyai unsur nilai ibadah. Karena waktu kita sudah habisnya waktu kita, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Bapak tutup dengan akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, coba Sari. Saya Pak. Ya, Sari. Saya belajar di MDA. Kalau kalkala itu adalah dibaca, memantul atau dipantulkan Pak. Ya, dipantulkan. Bagus. Kemudian ada yang lain, nak? Saya Pak, Suhendri Pak. Ya, Suhendi silakan. Qalqalah itu seperti yang ada di surat Al-Ikhlas itu ya Pak. Oh iya, coba sebutkan, Suhendi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Gitu ya Ya, Pak. bagus, Bu Suhendi ya. Mungkin ada yang lain, nak? Saya ingat yang lain Pak kalau masalah qalqalah ini Pak. Apa itu Burhan?
Saya ingatnya kolak bubur gitu-gitu Pak. Gimana tuh maksudnya Pak? Astagfirullahalazim. Kalau Ada mendengar kaitannya kolak nggak Pak? bubur, Kala itu. Bapak ingat yang namanya lapar ya. Nanti sesudah materi ini kita akan makan sama-sama. Jadi Bapak yang traktir ya, Pak. Bapak yang ingat traktir ya. itu. Sekarang kita pukul dulu nak ya masalah materi kita sekarang. Iya Pak. Bapak menjelaskan ya nak tentang kalkalah itu. Kalkalah menurut bahasa dia ada dua, menurut bahasa satu menurut istilah. Menurut bahasa dia berasal dari bahasa Arab yang itu artinya at-tahrik. Tahrik itu artinya bergerak nak. Kemudian atau yang dikatakan oleh si Sari tadi bagus, sudah bagus, namanya itu at-tirab. Itirab itu artinya bergetar atau memantulkan suara akibat huruf kalkalah yang bertemu tadi. Akibat dia diwakafkan karena sukun diwakafkan itu. Kemudian sedangkan kalkal menurut istilah suatu pantulan yang kuat dan jelas terjadi pada huruf yang mati atau sukuna setelah menekankan pada makhrajul huruf. Makhrajul huruf itu tempat keluarnya huruf nak. Tempat keluarnya huruf dari suara kita akibat kita membacakan kalkalah tadi. Contohnya sama yang dikatakan oleh anak bapak tadi, hebat itu. Nak Suhendri. Mungkin dia sudah memahami dengan benar tentang yang namanya kalkalah. Coba Bapak ingin ulangi kembali, kita baca sama-sama surah Al-Ikhlas. Nah, coba silakan. Oh ya, yuk kawan-kawan, kita baca surat Al-Ikhlas yang ada kol-kolannya ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Ahad, syukur alhamdulillah. Terima kasih anak Suhendi sudah memimpin kawannya membacakan surah Al-Ikhlas tentang unsur akal kalah. Kemudian di sini Bapak akan menerangkan tentang huruf kalkalah. Sebelum Bapak akan huruf kalkalah ini kan sudah ada di sana huruf ba, jim, da, ko, dan to. Ya nak, pernah mendengar ini? Pernah melihat ini nak? Pernah? Pernah. Jadi huruf kalkalah ini di dalam materi kita hurufnya harus wajib disukun ya nak, harus wajib disukunkan. Kalau dia terletak Apa itu sukun, Pak? sukun itu artinya mati bacaannya nak Depi. Oh, mati ya, Pak. Jadi, ya bagus. Jadi yang 5 ini tidak ada hurufnya yang hidup. Kalau dia huruf kalkalah yang namanya nanti ada pembagiannya, Bapak akan terangkan. Yang jelas hurufnya mati atau sukun. Kalau dia terletak nanti di akhir, maka dibaca akan diwakaf. Karena berhenti maka dibaca sukun. Oke. Kemudian sebelum kita lanjut tentang tingkatan, coba Bapak ingin dengar dengan benar bacaan yang sebenarnya kalkalah. Bapak kasih huruf alif di awal ya nak. Kita baca sama-sama ya nak. Yang pertama huruf ba ya. Kita sukunkan semuanya nak ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Ab. 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 Yang kedua, aj. 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 Yang ketiga, ad. 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 Yang keempat, alqa. Alko. Alqa. Yang kelima, ato. Alko. Alqa. Coba karena Bapak sudah menjelaskan, coba di antara Saya kunci itu, Pak. Buka lagi, Pak. surat dan sana dan ya ada di sana. Nggak kedengaran, Pak. Suara Bapak Ya, terkunci tadi, Bapak Pak. ulangi. Karena kita tadi membaca bersama-sama dengan Bapak, coba Bapak pingin anak-anak Bapak mengucapkan sendiri-sendiri dengan awalan huruf alif, tapi huruf kalkalanya disukunkan. Ya, Siapa yang Pak. bisa dahulu? Saya, Pak. Ya, Depi, silakan Depi. Ab. Ab, Aj. Ad. Alqa. Ato. Betul, Pak? Alhamdulillah, sudah bagus. Ada yang coba melain yang lebih dari itu, terdengar kalkalahnya. Istilahnya, kalau tersebut terbayang kalkalah, pantulan suara kita kuat keluar. Coba Burhan atau Suendri. Burhanuddin, Pak. Ya Burhanuddin, cobalah. Burhanuddin biasanya ini seorang qori'ah nih. Kori, Pak. Kori, Pak. Qori'ahnya. Sorry, Pak. Oke. Coba silakan. Burhan. Bismillahirrahmanirrahim. أبي لهب وتب عنه ماله وما كسب يصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب من مسد. Alhamdulillah. Berarti Burhanuddin memang sudah bagus tentang kalkalahnya ya nak ya. Kemudian kita akan lanjut ya nak. Kalkalah itu ada 3 tingkatan ya nak ya. Ya, coba kita lihat. Yang pertama ada namanya kalkalah yang paling berat. Yang tadi pernah disebutkan oleh Nak Burhan. Ya. Tabat yada. Surah Al-Lahab ya. Kalkalah yang berat itu adalah huruf kalkalah yang ditasdidkan yang dalam keadaan tetap. Ya, itu tandanya nak. Tabat yada abi lahabi watab. Tanda kuncinya kalkalah yang paling berat itu pakai nak. Ada namanya tingkatan kalkalah tangahan, yaitu ada kata kuncinya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Di sana tandanya tidak ada tasdid. Kemudian yang ketiga nak. Yang ketiga ada kalkalah ringan. Yang artinya huruf kalkalah yang disukunkan dalam keadaan wasal. Apa itu wasal nak? Siapa yang tahu? Saya, Pak. Ya, Nak Burhan, silakan. Bacaan ketika bersambung, Pak.
bacaan ketika bersambung. Oke, bagus. Iya, iya. Ya, Mantap. Berarti bacaannya diteruskan diteruskan. membaca. Contoh di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Fi jidha Sebelum hablum mim masad. Yang ini contoh yang ketiga ini ada berapa di sana kalkalah nak? Siapa yang bisa menjawab? Ada 2, Pak. Ada 2. Iya, coba silakan Depi. Belum, Pak. 1, Pak. Ba sukun ya. Yang kedua nak. Kedua, dal, Pak. Dal, Masad. bagus. Berarti anak-anak Bapak sudah paham ya tentang kalkalah. Kemudian Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, berarti pelajaran ini sudah anak-anak Bapak kuasai di luar ya nak? Mungkin gara-gara membaca buku atau menambah-nambah pengetahuan yang di internet enak ya? Kemudian Iya, kalau Pak. memang sudah mengerti pemahaman kalkalah, Bapak ingin membagi kelompok ya nak? Kelompok yang pertama. Kelompok pertama Suhendi sama Burhan. Kelompok kedua Linda, Sari, dan Depi. Perintahnya kita lihat di sini di dalam surat di dalam materi kalkalah ini kita mempelajari hanya surat Al-Bayyinah ya nak. Surat Al-Bayyinah ayat 1 sampai 8. Nah, coba anak Bapak buat sana tentukan hukum bacaan kalkalah. Berapa buah di sana hukum bacaan kalkalah kubra dan berapa buah di sana hukum bacaan kalkalah kubra. Enak? Silakan. Ya Pak. Ya. Lam yakunil ladzi. Sudah anak-anak Bapak? Sudah Pak. Nah, siapa yang bisa mempresentasikannya? Kelompok 1 atau kelompok 2? Tahu ada tanggapan? Pak Suruh tadi tentang menentukan hukum kalkalah atau ada tanggapan tentang pelajaran kita? Saya sudah, Pak. Iya, coba Burhan. Kalau menurut saya ada yang pertama qalqala surah 2 kali pada huruf tamati lu ya. Ja'at humul bayyinah. Berarti ini 2, kemudian 2 terakhir jazaohum 'inda rabbihim jannatu adnin taja. Ya. Jadi 2 juga di sini, Pak. Jadi 1 di awal, 1 di tengah, 2 di akhir, Pak. Itu kalkalah namanya? Itu qalqalahnya qalqalah surah semuanya, Pak. Sugra. Menurut saya. Ya. Dari mana Burhan tahu itu kalkalah sugra? Iya, setelah kita lihat karena dia cara menandakannya dia terletak di tengah kalimat, Pak. Bagus, berarti Ya. Burhan sudah memperhatikan itu ya nak ya? Ya. Bagus. Kalau yang untuk kelompok 2 bisa untuk mempresentasikan diskusi kita nak? Bisa? Atau kita cukupkan? Sama Itu dengan malu-malu, kelompok Pak. 1, Pak. Cuma kalau kubra itu nggak ada, Pak. Iya, nggak ada. Nggak ada ya? Iya, Nggak ada, Pak. Kubra yang Nggak ada, ada. Pak. Di surah Bani Ya, Bayyinah Pak. nggak ada, Pak. Al-Kubra nggak ada. Nggak ada ya? Cuman ada kalkalah sugra. Kubra. Ya, yang terletak di tengah ayat. Ya. Ya, kasih plus A plus untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Kemudian karena kita sudah mempelajari tingkatan namanya
kalkala sudah, ada namanya kalkala subra, kubra ya nak. Kemudian siapa yang bisa menyimpulkan nak? Apa kesimpulan pelajaran kita tentang kalkala ini? Siapa yang bisa? Apa kesimpulannya? Kalau tidak ada yang bisa, coba kita simpulkan semuanya. Bahwasannya kalkala itu adalah sebuah getaran suara ya nak ya, karena mengucapkan huruf yang berhakat sukun. Sukun tadi yang ditanyakan oleh teman kalian itu depi, artinya mati, sehingga menimbulkan pantulan yang kuat, baik karena sukun asli seperti yang dikatakan oleh Burhan tadi, tajri. Nah, itu sukun asli namanya. Kalau ditambahkan yang di akhir disukunkan karena dia dibaca wakaf atau berhenti, itu namanya bukan sukun asli dan maupun diwakafkan. Itulah kesimpulan dari pelajaran kita tentang kalkalah. Kemudian karena dengan keterbatasan waktu, untuk pelajaran materi kita besok masih tetap tentang kalkalah, karena satu dua yang ngerti tentang kalkalah kita lanjut nanti kalkalah kita di dalam surah Al-Kafirun ya nak, di dalam surah Al-Kafirun. Kemudian di samping itu pesan Bapak, materi pembelajaran ini bukan sekedar pelajaran bola, itu Ya, Pak. ada Bentar, Pak. dia juga merupakan iya silakan. Saya mau mengajak kawan-kawan semua Ya. agar besok kita hafalkan semua huruf qalqalah. Ya. Saya ada kemarin belajar sama ibu saya di rumah. Untuk memudahkan menghafal hurufnya adalah teman-teman ingat ya, baju di toko. Nah, sekali lagi, baju di toko. Mudah-mudahan kawan-kawan juga menghafal besok. Jadi kalau ditanya sama Pak Ustadz minggu depan kita sama-sama bisa menghafalkannya. Terima kasih. Ya, terima kasih anak Burhan sudah mengingatkan teman-teman saya lebih bagus lagi. Kemudian yang Bapak lanjut, intisarinya di samping itu materi pembelajaran kita di sekolah, kemudian dia sebagai kewajiban kita seorang muslim ketika membaca Al-Quran yang mempunyai unsur nilai ibadah. Karena waktu kita sudah habis, nah, habisnya waktu kita, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Kita tutup dengan akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.